Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan membawakan topik yang sedang hangat, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina. Situasi di perbatasan Rusia dan Ukraina kembali mencekam. Rasanya seperti melihat adegan dari Perang Dingin. Ada dua pihak yang bersitegang namun tanpa benturan fisik. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumpulkan ratusan ribu tentara di perbatasan Ukraina. Banyak yang menduga Rusia akan melancarkan invasi ke negara tetangganya itu. Kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah antara blok timur dan barat. Ini karena Ukraina masih bersikeras menjadi anggota NATO. Situasi makin menegang selama akhir pekan ini, ketika Presiden Amerika Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mengerahkan beberapa ribu tentara serta kapal perang dan pesawat ke sekutu NATO di Baltik dan Eropa Timur. Melansir New York Times, Rusia telah memobilisasi sekitar 100.000 tentara di dekat perbatasan dengan Ukraina. Intelijen Amerika Serikat mengungkapkan Rusia memiliki rencana perang yang mencapai kekuatan invasi 175.000 tentara, yang mana walaupun sekarang militer Ukraina disupport berbagai macam persenjataan dari Amerika Serikat, masih dianggap tidak mampu menahan Rusia dalam jangka waktu yang lama. Lalu, sebenarnya apa yang melatari konflik dari kedua negara ini? Kita ulas sejarahnya. Dalam sejarahnya, Rusia dan Ukraina memang sempat terlibat konflik ketika revolusi Bolshevik terjadi pada 1917. Dilansir histori, Ukraina jadi salah satu daerah paling makmur yang luas di Rusia sebelum perang. Jadi pada masa Kekaisaran Rusia, Ukraina masih masuk dalam teritori Kekaisaran Rusia dan menjadi pemasok bahan baku makanan yang melimpah untuk Kekaisaran Rusia. Ukraina adalah penghasil gandum utama di Eropa, serta kaya akan sumber daya mineral dan juga besi batu bara. Mayoritas wilayah Ukraina kemudian dimasukkan ke dalam Kekaisaran Rusia setelah pembagian kedua Polandia pada 1793. Tak lama setelah penggulingan Tsar II atau Kaisar Rusia yang terakhir pada Februari 1917 oleh Partai Komunis yang dipimpin Vladimir Lenin, Ukraina membentuk pemerintahan sementara dan memproklamirkan dirinya sebagai republik dalam struktur Federasi Rusia. Setelah Vladimir Lenin naik ke tempuk kekuasaan pada bulan Desember, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan penuhnya pada Januari 1918. Namun pemerintahan Ukraina yang dibentuk setelah pemisahan diri mengalami kesulitan yang serius. Mereka harus menghadapi oposisi Bolshevik dan aktivitas kontrarevolusioner di dalam negeri. Melihat Ukraina sebagai sumber makanan yang ideal dan sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang dilanda kelaparan, Jerman dan Austria membawa pasukan untuk menjaga ketertiban. Jerman dan Austria juga memaksa pasukan Rusia yang menduduki negara itu untuk pergi berdasarkan ketentuan perjanjian. Tapi kekalahan blok sentral dan penandatanganan gencatan senjata pada November 1918 memaksa Jerman dan Austria menarik diri dari Ukraina. Pada saat yang sama, dengan jatuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria, Republik Ukraina Barat yang merdeka diproklamirkan di Lviv di Galicia. Kedua negara Ukraina sempat memproklamirkan persatuan mereka pada awal 1919. Tetapi kemerdekaan itu berumur pendek karena mereka terlibat konflik tiga arah melawan pasukan dari Polandia dan Rusia. Pemerintah Ukraina secara singkat bersekutu dengan Polandia tetapi tidak dapat menahan serangan Soviet. Alhasil, setelah terjadinya perang saudara sejak 1918 sampai 1920, Ukraina akhirnya menjadi bagian dari Uni Soviet. Dalam perkembangannya, mulai bergabung beberapa negara lain ke dalam Federasi Uni Soviet, salah satunya Rusia, usai Perang Dunia II 1945. Sejak saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua kekuatan besar yang berbeda ideologi. Amerika Serikat menganut paham liberal, sementara Uni Soviet menganut komunis. Perbedaan inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik yang disebut dengan Perang Dingin. Perang Dingin berakhir dengan kemenangan di tangan Amerika Serikat. Hal ini berbuntut pada runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Setelah itu, Ukraina kembali mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Kemudian pada 14 Februari 1992, Rusia dan Ukraina bersama-sama mendirikan hubungan diplomatik yang berujung dengan kesepakatan perjanjian persahabatan, kerjasama, dan kemitraan antara Rusia dan Ukraina tahun 1997. Lewat kesepakatan itu, hubungan bilateral dalam bidang sosial, militer, ekonomi, dan politik terjalin di antara keduanya. Akan tetapi, pada akhir 2004 hingga Januari 2005,
mulai terjadi aksi protes di Ukraina. Demonstrasi yang terjadi di Ukraina didasari oleh masalah korupsi yang terus terjadi selama bertahun-tahun sejak Presiden Leonid Kuchma memimpin. Alhasil, Presiden Leonid Kuchma memutuskan melepas jabatannya dan digantikan oleh Presiden Viktor Yushchenko. Sejak pergantian kepemimpinan, hubungan antara Rusia dan Ukraina mulai mengalami pasang surut. Pasalnya, Presiden Viktor lebih membawa hubungannya ke arah barat, sehingga peran Rusia mulai berkurang. Ketegangan pun kian terjadi setelah Presiden Viktor mulai menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya keinginan agar Ukraina menjadi anggota Uni Eropa. Disinilah awal hubungan Rusia dan Ukraina memanas kembali. Pada 2006, terjadi sengketa terkait pasokan gas antara Rusia dan Ukraina. Rusia diketahui merupakan produsen minyak dan gas alam untuk Eropa, termasuk Ukraina. Rusia bahkan memberikan harga di bawah pasar bagi negara-negara Eropa dan Ukraina. Ukraina sangat menggantungkan pasokan gas kepada Rusia dan menjadi jalur transit gas antara Rusia dan Eropa. Namun, hubungan kerjasama keduanya meretak ketika perusahaan gas asal Rusia atau Gazprom pada 1 Januari 2006 menghentikan pasokan gas mereka kepada Ukraina karena kenaikan harga. Berhentinya pengiriman pasokan gas ke Ukraina tentu juga mempengaruhi pada terhambatnya ekspor gas ke Eropa. Hubungan antara Rusia dan Ukraina belum membaik hingga saat ini. Bahkan baru-baru ini diketahui bahwa Rusia mengerahkan sekitar 100.000 tentaranya di dekat perbatasan Ukraina. Rusia juga memperingatkan NATO untuk tidak menjadikan Ukraina sebagai negara anggotanya. Menengok akar sejarah, Presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin pun enggan membiarkan Ukraina lepas begitu saja, apalagi bergabung dengan aliansi yang bertentangan dengan Rusia. Putin menyebut Ukraina sebagai jantung bersejarah orang Slavia dan memperingatkan Barat untuk tidak mencoba mengubahnya untuk melawan Rusia. Kami tidak akan pernah membiarkan wilayah bersejarah kami dan orang-orang yang dekat dengan kami yang tinggal di sana digunakan untuk melawan Rusia, tulis Putin. Dan kepada mereka yang akan melakukan upaya seperti itu, saya katakan bahwa dengan cara ini mereka akan menghancurkan negara mereka sendiri, imbuhnya. Lalu, bagaimana dengan perkembangan terkini? Apalagi yang dikhawatirkan oleh Rusia, Presiden Putin mengklaim negara-negara Barat menggunakan NATO untuk mengepung Rusia. Dan dia ingin aliansi itu menghentikan kegiatan militer mereka di Eropa Timur. Sudah sejak lama, Putin menganggap Amerika melanggar perjanjian yang dibuat pada tahun 1990, bahwa NATO tidak akan memperluas jangkauannya ke timur 1 inci pun. Namun NATO menepis klaim Rusia dan mengatakan bahwa sejumlah kecil negara anggotanya yang berbatasan dengan Rusia dan itu adalah aliansi pertahanan. Banyak pihak meyakini pengerahan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina saat ini mungkin merupakan upaya untuk memaksa negara-negara Barat menanggapi tuntutan keamanan Rusia dengan serius. Rusia ingin Barat menjamin bahwa Ukraina tak pernah menjadi anggota NATO. Namun negara-negara Barat tidak bisa memberi jaminan ini kepada Rusia. Terdapat populasi besar etnis Rusia di Ukraina. Ada ikatan sosial dan budaya yang dekat dengan negara tersebut. Secara strategis, pemerintahan Moskow menganggap Ukraina sebagai halaman belakang mereka. Ketika rakyat Ukraina menggulingkan presiden pro-Rusia pada awal 2014, Rusia mencaplok semenanjung Crimea di selatan Ukraina. Rusia juga mendukung separatis pro-Rusia dan merebut sebagian besar wilayah timur Ukraina. NATO tidak melakukan intervensi pada tindakan Rusia tersebut, tetapi menanggapi peristiwa itu dengan menempatkan pasukan di beberapa negara Eropa Timur untuk pertama kalinya. NATO memiliki 4 unit tempur seukuran batalion multinasional di Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia, dan 1 kontingen pasukan multinasional di Rumania. Dan yang terbaru, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Rusia akan membayar dengan harga yang mahal jika melakukan invasi. Amerika sudah menyiapkan 8.500 pasukan siap tempur, tetapi Pentagon mengatakan mereka hanya akan mengerahkan jika NATO memutuskan untuk mengaktifkan pasukan reaksi cepat. Biden mengatakan para pemimpin Eropa memiliki kebulatan suara atas Ukraina, tetapi ada perbedaan dalam dukungan yang ditawarkan oleh berbagai negara NATO. Amerika mengatakan telah mengirim sekitar 90 ton bantuan mematikan, termasuk amunisi ke Ukraina untuk mereka yang berada di garis depan. Di sisi lain, Inggris memasok Ukraina dengan rudal anti-tank jarak pendek. Beberapa anggota NATO termasuk Denmark, Spanyol, Prancis, dan Belanda mengirim jet tempur dan kapal perang ke Eropa Timur untuk memperkuat pertahanan wilayah tersebut. Namun berbeda dengan Jerman.
Jerman menolak mengirim senjata pertahanan yang diminta Ukraina, sejalan dengan kebijakan untuk tidak mengirim senjata mematikan ke zona konflik. Namun Jerman berkomitmen mengirim bantuan medis dan sementara itu mereka bersiap untuk mengirimkan 5.000 helm. Namun bantuan Jerman ini mendapatkan bulian keras dari masyarakat Ukraina. Mereka menganggap Jerman tidak berkomitmen sama sekali untuk membantu mereka melawan Rusia. Dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan dialog dengan Rusia untuk meredam situasi. Sementara di Ukraina, pemerintahan Ukraina meluncurkan pasukan pertahanan teritorial baru tahun ini yang ingin dibangun menjadi korps hingga 130.000 orang yang terdiri dari warga sipil untuk menandingi pengerahan 120.000 tentara Rusia di perbatasan. Baiklah, sekian dari saya. Kita tunggu saja perkembangan konflik antara Rusia dan Ukraina. Sekian, see you guys and bye.